harta, ya, keluarga, semua ya itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Tanjung Sari Alta Regensi yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari, di hari Jumat ini, hari yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita awali hari Jumat ini dengan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin ada rekan-rekan juga yang mungkin melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, baik yang sifatnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara vertikal ibadah, ataupun hablum minan nas, ya, kita hubungan dengan manusia, senantiasa dilandasi oleh keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan cara itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya bermakna sholat, ya, tidak hanya bermakna ritual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membantu seseorang, menegur seseorang, bahkan kata Rasulullah, senyum aja, gitu kan ya. Tapi ulah senyum-senyum sendiri, ya. Senyum saja terhadap sahabat itu adalah ibadah, gitu kan. Kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan itu bernilai shadaqah dan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagi ibu-ibu, ya, terutama warga Alta, ya, warga Alta, ibu-ibu, kalau berharap dari sholat saja, ya, sholatnya belum tentu maksimal, ya, berharap dari saum saja itu kecil untuk berharap surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibadah itu kan, ya, artinya mengurus rumah tangga, apa, mengepel, nyuci, gitu, itu ibadah. Jadi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Jadi nama yang mencakup semua ma yuhibbullah, yang Allah cinta, wa yarduhu, dan ridho, ya. Minal awal, baik itu ucapan, minal am'al, perbuatan, minal dohirati wal batinah, baik yang dohir, ya, nampak, ataupun yang batin. Makanya bagi seorang muslim itu, Ustaz, harus punya moto hayatuna, hidup kita, kulluha, jadikan semua itu ibadah, kan, ya. Seperti itu, menyekolahkan anak, Pak Agus, ya, menafkahi keluarga, itu ibadah, gitu kan, ya. Nah itu, ya, harapan kita, ya. Jadi sekali lagi, terutama pada, ya, ibu-ibu, seolah-olah ibu mah pekerjaan berat, ya, Mbak Iman, ibu-ibunya di rumah nyusuh, kemudian ngepel, mandian budak, mandian bapakna, itu ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada bahasan kita, kajian kita ini tentang bab perintah untuk menunaikan al-amanah. Jadi amanat, ya, titipan. Jadi sekali lagi pernah dibahas kemarin, amanah itu pada hakikatnya bukan milik kita, ya. Amanah itu adalah, pada titipan itu adalah milik yang menitipkan, gitu kan, ya. Di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah memerintahkan untuk mengembalikan, menyerahkan amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak, ya, gitu. Jadi kita diamanati umur, diamanati kesehatan. Nah itu artinya kita gunakan kesehatan itu sesuai dengan orang apa, Allah yang menitipkan kesehatan kepada kita, ya. Nah kemudian hadis berikut cukup panjang, Mbak Iman, nih. Tolong juga nanti ini arahnya kemana. Maksudnya kaitan dengan bab amanah ini, hadis ini, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, ya. Diriwayatkan Imam Muslim.
iya, Imam Muslim ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah wa Abi Hurairah, dari Hudzaifah, kemudian juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabarakallahu wa ta'ala an-nasa. Jadi maksudnya yajma'ullahu an-nasa gitu kan ya. Kita langsung terjemah aja ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia. Fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahum al-jannatu. Jadi fayaqumul mu'minuna, orang-orang mukmin berdiri. Hatta sehingga tuzlafa lahumul jannah, sehingga didekatkan mereka ke surga ya, dekat gitu ya ke surga. Fayatuna adama, mereka mendatangi Adam salawatullahi alaihi. Fayaquluna, orang-orang mukmin itu berkata, ya abana istabti lana al-jannata. Ya abana, wahai bapa kami, istabtih, bukakan lana bagi kami al-jannata, surga. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Rasul mengatakan begitu. Ini berdasarkan wahyu. Fayaqulu, maka Adam berkata, wahal ahrajakum minal jannati ila khati'atu abikum Adam. Jadi bukankah yang mengeluarkan kamu dari surga itu karena khati'atun, kesalahan bapakmu Adam ini? Nabi Adam diturunkan dari surga karena kesalahan gitu. Walaupun ini surga ini surga yang mana? Ini jadi debat-debat juga Pak Iwan nih. Surga yang dijanjikan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, ataupun surga yang memang gimana gitu kan ya. Karena padahal kan surga itu kholidin, akan kekal kan. Kalau sudah masuk surga kekal, nggak turun lagi gitu kan. Ini juga bahan kajian. Jadi kata Adam, jadi orang-orang mukmin, ya Adam, ya abana, ya wahai bapak kami, bukakan surga bagi kami. Nabi Adam mengatakan, wahal ahrajakum minal jannati ila khati'atu abikum Adam. Bukankah dulu juga turunnya ke surga, diturunkan dari surga itu, dikeluarkan dari surga itu karena kesalahan bapakmu ini Adam, kan ya? Lastu bisahibid dalik, aku tidak pantas untuk bisahibi, melakukan hal itu. Dalika artinya membantu. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Jadi pergilah ke putraku, anakku Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Qala, Rasul berkata, fayatuna Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim juga berkata, lastu bisahibid dzalika. Aku tidak pantas untuk membantu hal itu, melakukan hal itu. Bisahib ya, diartikan melakukan hal itu. Innama kuntu khalilan, aku ini sebagai kekasih. Min wara'a. Jadi masih banyak di belakang ini kekasih Allah gitu kan. Jadi ini cerita seperti itu. Kemudian i'madu ini artinya memohonlah. I'madu ila Musa alladzi kalamahullahu takliman. Coba mohon kepada Nabi Musa yang dia pernah berkata-kata dengan Allah suatu dalam perkataan di Gunung Tursina itu ya. Jadi setiap nabi memiliki memiliki gelar seperti Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah gitu kan ya. Nah, kemudian fayaqulu, Nabi Musa pun berkata, lastu bisahibid dzalika. Aku tidak pantas untuk melakukan hal itu. Idhabu ila Isa kalimatillah wa ruhihi. Coba pergi kepada Nabi Isa kalimatillah, dengan kalimatlah dia diciptakan, waruhi, dan dengan ruhnya dia ditiupkan. Fayaqulu Isa, Nabi Isa pun berkata, lastu bisahibid dzalik. Aku tidak bisa melakukan hal itu, tidak pantas hal itu. Fayatuna Muhammadan, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'adzanu lahu, maka
Nabi Muhammad SAW berdiri dan mengizinkan atasnya. Wa tursalul amanatu warahim, maka diutuslah al-amanah dan silaturahim. Nah, ini sebentar ya. Jadi ini cukup ini juga memahaminya. Kemudian fatakumani janbati sirati yaminan wasimalan. Kemudian fatakumani, maka berdirilah dua, maka berdirilah dua itu. Maksudnya al-amanah dan silaturahim itu. Mungkin ini sifat ya. Jadi maksudnya amanah ini dan silaturahim ini yang akan nanti memudahkan seseorang untuk menuju surga, gitu kan ya. Karena dikatakan fatakumani, maka berdirilah keduanya, yaitu al-amanah dan rahim, dan batai sirati yaminan wasimalan. Jadi di samping jalan sirat, yaminan di sebelah kanannya, wasimalan dan sebelah kirinya. Fayamur awalukum kalbarki, maka yang pertama apa tuh, muru atau lewat dengan kalbarki, seperti kilat. Ini ada kisah tentang Siratal Mustaqim ini ya. Siratal Mustaqim ini sudah artikan Mamanto, artinya apa tuh? Rambut di belah 7 gitu. Nah ini nanti teliti hadisnya ya, hadis. Tapi ini hadis Muslim. Ini artinya seperti ini. Jadi nanti begini, ini kaitan dengan amanat. Jadi di sini di saat orang-orang beriman memohon kepada Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam untuk dibukakan surga itu. Kemudian mereka tidak pantas Nabi Adam sendiri, bukankah dulu diturunkan dari surga itu karena kesalahan bapakmu ini, gitu kan ya. Nah, di saat Nabi Isa kemudian tidak pantas, kemudian Nabi Muhammad berdiri dan mengizinkan, kemudian diutus amanat dan rahim, silaturahim. Kemudian keduanya berdiri di sebelah kiri dan kanan, sebelah kanan dan kiri sirat, yang itu fatamuru awalakum kalbarki. Kemudian lewat ya. Yang pertama di antara kalian kalbarki, seperti kilat. Qultu bi abi wa ummi. Nah, Abi Hurairah berkata, demi bapakku dan ibuku. Ayu syai'in kamar del barki. Bagaimana gambaran lewat seperti kilat itu ya Rasulullah, gitu kan. Ini kecepatan. Mungkin di sini nanti pahaminya jadi kemudahan orang untuk mencapai surga, gitu kan. Digambarkan seperti kilat. Abi Hurairah berkata, bagaimana seperti kilat itu ya? Baginda Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah bersabda, alam tarau ilal barki kaifa yamurru wa yarji'u fitur fati'ain. Alam tarau, apakah kau tidak lihat kilat bagaimana dia lewat, lari, dan yarji'u balik fitur kilain, seperti kedipan mata. Jadi kecepatan seperti itu kilat berenyai, gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi cepatnya seperti itu. Ini mungkin untuk meraih surga itu ya. Nah, dalam bahasa Sunda dengan berenya itu. Ngaburinya. Itu kan gitu kan kilatnya. Ngaburinya. Jadi kata Rasulullah, bagaimana kau lihat kilat itu datang dan hilang itu seperti kedipan mata. Summa, kemudian kamariru rih. Kemudian yang berikutnya itu seperti angin. Summa kamaritoir, kemudian seperti burung. Jadi kecepatannya itu. Wasadar rijali tajri bihim a'maluhum. Kemudian ada juga beberapa orang yang mereka lewat bihim dengan mereka, a'maluhum, dengan amal-amal mereka. Jadi menuju surga itu dengan amal-amal mereka. Wa nabiyukum qaimun ala sirati yaqul. Kemudian nabi-nabi kalian berdiri, artinya di samping jalan itu, yaqulu, sampai berkata, Rabbi salim, wahai Tuhanku, selamatkan. Saking ininya, saking nyaah nanya. Hatta ta'jijal amal ibad, sehingga ta'jij yang lemah amalnya dari hambanya. Hatta yazir rajulu
fala yastati'u syira illa razfan. Sehingga yang amalnya lemah itu dia datang dengan cara illa razfa, dengan cara merangkak. Nah, ini hadis ini memahami hadis ini teh apa ya, saya sendiri ini hadisnya Muslim ya. Wa fi hafati sirati kallalikun mu'allaqah. Sedangkan di samping sirat itu jadi ada besi yang yang tajam gitu ya. Ma'muratun bi ahdi man umirat bihi, dan akan mengambil, yang diperintahkan untuk mengambil seseorang yang pantas untuk diambilnya. Pamahdusun naz. Pamahdusun di sini ya artinya ada juga yang dia selamat tapi tercabik-cabik gitu kan ya. Wa maqdusun finnar, ada juga yang terjerumus ke dalam neraka gitu. Waladhi nafsi Abi Hurairah, dan demi diriku kata Abi Hurairah, inna faqra jahannama la sab'una khariqan. Jadi sesungguhnya sesungguhnya perjalanan jauhnya neraka jahanam itu 70 tahun perjalanan. Hadis ini fi syarh Sahih Muslim dalam Imam Bukhari. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dalam memahami hadis ini berdasarkan wahyu Rasulullah, yang berdasarkan wahyu. Ini digambarkan, ini mungkin dikaitkan dengan amanah ini, amanat itu nanti di saat kita akan dihisab. Jadi ceritanya begitu, ada orang-orang mukmin yang masuk surga minta tolong kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad berdiri, kemudian dia mengizinkan, kemudian dipancangkan di kiri kanannya itu amanah dan silaturahim. Nah mungkin walau alam ini lebih cenderung amanah inilah, silaturahim inilah yang akan menolong mereka. Memang ada sebagian orang yang mereka lewat dengan amal mereka, amal mereka. Ada juga di sini ada ya'jiz amalul ibad, ada yang sedikit lemah, lemah amal hambanya itu. Kemudian dia lewat juga dengan cara merangkak, gitu kan ya, gitu ya. Kemudian juga digambarkan jalan ini ada di kiri kanannya ada besi yang siap mengambil gitu ya. Ada juga yang selamat tapi dengan cara tercabik-cabik. Kemudian ada juga yang sampai jatuh ke dalam neraka. Nah, ini gambar Siratal Mustaqim itu suka diikut gitunya. Nah, tentang ayat pernah kita istilah Siratal Mustaqim teh seperti tajamnya rambut di belah tujuh, artinya saking sulitnya mungkin katanya. Nah memang digambarkan ini begini ya, tidak kita pikiran kita seperti itu, tapi amal kita yang akan menolong gitu. Amal kesulitan itu. Nah di akhirat pada mau minta tolong kasasa kecuali amal sorangan, amal sendiri mau bisa minta tolong kabatur, boro-boro nulungan batur, sorangan geriweuh gitu kan ya. Makanya hidup ini di dunia ini beramal, nanti di akhirat itu mempertanggungjawabkan amal. Nah kembali kepada sirat ini, jalan ini digambarkan di sini, dikaitkan Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini dalam bab tentang amanah. Jadi ini kelihatannya di sini saya kemudian fayaqumu, kemudian Rasulullah berdiri, fayu'adzana lahu, kemudian mengizinkan kepadanya, wa yursalul amanatu warrahim, kemudian diutus diutus al-amanah dan kasih sayang, fataquman, keduanya berdiri di sebelah kanan dan kiri jalan itu gitu kan ya. Nah kemudian ada yang ada kelompok pertama itu lewatnya seperti kilat gitu. Tapi prakteknya di dunia juga sudah ada tak kayaknya sifat Siratal Mustaqim. Soalnya pas kita minta tolong boro-boro untuk nolong, Bang saya juga ribu. Itu sudah ada praktek gitu ya. Praktek Siratal Mustaqim itu Pak Dino sudah ada berarti. Boro-boro untuk nolong ini saya juga ribu gitu. Enggak juga, artinya justru kita
iya gitu ya. Kadang-kadang kita nolong ya, kita mungkin tidak berbentuk materi, kita mengisi saran. Soalnya pas ngangkat bisa kemarin saat mereka patah cuma satu orang yang kalau pakai kain doang, cuma dilontak mana ini. Tapi yang jelas memang digambarkan seperti itu. Tidak akan ada yang menolong kita kelak di akhirat kecuali amal kita. Jadi ya amal kita. Walaupun amal kita itu banyak, artinya ada nanti juga digambarkan dalam hadis. Ada orang yang di dunianya diajak untuk kebaikan sama kita, diajak untuk hal-hal. Mereka itu kan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih artinya mengucapkan terima kasih waktu di dunia untuk dalam kebaikan. Justru di saat kita membiarkan sesuatu yang pantas untuk kita rangkul, kemudian dia teraniaya dengan itu, kemudian akan menuntut kenapa saya sampai begini, karena memang dibiarkan oleh orang tua kita punya. Nah di sini amar ma'ruf nahi munkar masuk lagi ya, amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Tadi di dunia masalah tolong menolong itu justru harus dihidupkan. Dalam hadis siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusannya gitu kan. Siapa yang memberikan jalan maka Allah akan berikan jalan. Nah ini yang sekarang tuh dalam kondisi saat ini kadang-kadang muncul sifat ego, sifat nafsinya itu sekarang udah mulai gitu. Jadi kadang-kadang seperti justru kata Rasulullah katakan siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah ini jiwa-jiwa nolong harus dimunculkan seperti itu. Nah kembali kepada hadis ini tadi digambarkan seseorang itu untuk menuju kebaikan, menuju surga itu ada yang cepat seperti kilat ya. Kemudian juga ada seperti angin, ada juga seperti katoir, seperti burung. Kemudian ada juga seseorang, nah di sini maka kata tadi amanah dan kasih silaturahim. Ada juga wasaddu rijal tajri bihimul a'maluhum. Ada juga seseorang yang lewat berjalan itu dengan amal-amal mereka. Jadi amanah ini memiliki, jadi ada orang yang memegang amanat betul-betul, ini salah satu yang akan diprioritaskan. Ya artinya kan melebar ya amanat. Misalnya seorang pemimpin, seorang kepala negara, misalnya itu levelnya lebih rendah lagi, itu kan jabatan itu amanat, gitu kan. Jabatan itu amanat akan diminta di mana memegang amanat yang telah diamanatkan kepada engkau ini. Nah kemudian juga di sini ada juga orang yang amalnya ya'jiz lemah gitu ya. Ya ada juga yang amalnya lemah sehingga dia berjalan melewati dengan cara rohfan, dengan cara merangkak gitu kan ya. Nah kemudian digambarkan dalam sirat itu ada kiri kanannya besi yang siap yang tajam, yang ini. Kemudian di sana ya ma'muratun artinya diperintahkan untuk mengambil sesuatu umirlah ya artinya sesuatu orang yang pantas untuk diambil. Maka ada yang selamat tapi dengan cara rusak, tercabik-cabik. Ada juga wa maqdusun finnar, ada juga yang terjerumus ke dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah katakan, jadi jauhnya perjalanan ini seperti 70 tahun perjalanan. Nah, ini juga 70 gambaran ini kalau dalam bahasa Arab mah gambaran jauh lah, gambaran 7 keliling aja liur pisan gitu kan seperti itu. Ya termasuk gambaran juga nominal hidup di dunia itu ya kalau nggak salah kita ini kurang lebih hidup di dunia ini 2,5 menit kalau nggak salah cuma. Oh iya. Itu gambaran analogi nominal akhirat itu kawan-kawan semua. Jadi kita hidup di dunia cuma 2,5 menit sebenarnya. Dari usia sebanyak apapun sepanjang usia dunia ini cuma 2,5 menit itu hitungannya. Luar biasa. Jadi kehidupan di dunia ini memang ya, sangat singkat. 2,5 menit hitungan akhirat. Itu sangat singkat sekali Ustaz. Artinya yang namanya diakhiri kematian itu artinya dekat. Umur dunia Pak Odang, bukan umur kita, umur dunia. 2,5 menit dibanding umur akhirat. Hancur. Artinya kita memang Rasulullah mengatakan umur umatku antara sitin wa sab'in, antara 60 70 gitu. Nah, ayat 80 ya itu udah mulai bonus lah itu mah ya. Artinya usia umatku kata Rasulullah. Beda dengan umat-umat sebelumnya, Nabi Nuh, nabi yang lain nabi-nabi yang lainnya.
Baik, jadi sekali lagi iwatimar rahimakumullah. Pertama, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini berkaitan dengan seseorang yang artinya nanti Rasulullah, nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya manusia, kemudian orang-orang mukmin berdiri, kemudian tuzlafa hatta tuzlafa lahum jannah, sehingga udah dekat ke surga itu, udah dekat gitu ya, udah dekat. Kemudian dia mendatangi Adam, tolong bukakan. Nabi Adam sendiri di sini katakan, di sini kata Nabi Adam, lastu bisahibid dalik, aku tidak pantas untuk itu. Datang aja ke Nabi Ibrahim, anakku gitu kan ya. Nabi Ibrahim demikian, Nabi Musa datang, coba minta tolong gitu ya. Kalau Nabi Musa begitu, pada Nabi Isa juga alaihissalam begitu. Kemudian Nabi Muhammad berdiri dan mengizinkan. Tetapi di sini Nabi Muhammad artinya di sini menceritakan kan watur salah amanah tawarhim, artinya menancapkan, mengutus amanah, dan ini artinya kaitan dengan orang itu sendiri. Kaitan dengan, jadi amanah yang diamanahkan kepada orang itu. Nanti dalam menuju al-jannah itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak selamat. Ada yang selamat tapi dalam kondisi yang kurang bagus seperti itu. Nah itulah iwatiman rahimakumullah, dengan hadis ini memang merembet ya, nanti ada juga nanti kaitan, ada nggak tahu hadisnya saya belum dapatkan, tentang ada seorang mubaligh lah atau apa, nanti seperti syiratal mustaqim itu seperti itu. Jadi seperti tajamnya itu seperti pedang ya, rambut dibelah 7, menceritakan. Nah ini rujukan hadisnya ke mana itu. Ada juga kan gini kan, ada menceritakan lamun lini gempa itu seperti telur di atas tanduk kerbau, nah lamun kerbaunya goyang lini datang gitu ya. Nah itu kan zaman sekarang apakah memang relevan dengan ilmu seperti itu, ilmu pengetahuan. Nanti memang kalau gini pengetahuan hadis ini kadang-kadang kalau masalah yang sifatnya untuk memotivasi amal gitu ya, untuk apa targib untuk merangsang amal itu kadang-kadang tenanawan, ada yang katakan begitu. Tapi kalau masalah yang sifatnya ibadah itu, jadi dalam hal ini kita tidak bisa dalam hal itu. Kalau untuk apa istilahnya memotivasi amal mah sah-sah saja. Sebagian ulama katakan seperti itu. Nah hadirin wa timan rahimakumullah, jadi seperti itu. Oh iya, dalam beramal juga, dalam beramal memang para sebagian ulama atau katakan beginilah, dalam beramal memang tadi yang akan menyelamatkan amal kita satu itu. Nah kemudian kita sebagai masyarakat awam nanti sebenarnya ada dikelompokkan 3 ya dalam beramal itu. Ada mujtahid, ada kelompok mujtahid, ada yang muttabi, ada yang muqallid gitu ya. Nah, jadi artinya gini, kalau mujtahid ini artinya karena gini, hukum-hukum ini hidup berkembang. Mujtahid ini artinya orang yang merumuskan ijtihad. Jadi istilahnya yang menguras tenaga sadarnya, menguras pikiran kemudian memutuskan hukum. Jadi mujtahid kita mah mungkin kategorinya tidak di sana gitu ya. Ini orang-orang yang kapasitas. Nah, muttabi, ittiba, mengikuti. Nah gitu, dalam beribadah memang kita kategori muttabi. Artinya mengikuti tes sholat kenapa begini, ruku dan lain-lain, artinya ada keterangannya, ikuti muttabi. Nah kemudian muqallid, qallada itu makna itu tendok munding gitu ya. Artinya qallada itu artinya kita beramal tanpa landasan. Nah ini yang nggak boleh gitu, yang nggak boleh. Artinya kalau kita yakin beramal itu ya dengan keyakinannya Allah akan memberikan pahala dengan keyakinannya itu. Muttabi ini keterangannya, ini keterangannya. Nah kemudian jangan yang ketiga. Jadi kita pokoknya mah kieu we tanpa tidak tahu keterangannya. Dan juga dalam beramal ini satu, tidak boleh dikembalikan kepada guru. Tidak boleh dikembalikan kepada tempat sekalipun. Saya katakan misalnya di Mekah itu enggak. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ini, kembalikan kepada Allah, maksudnya Quran dan Rasul. Puan mah cek guru urang kieu gitu. Ya kalau misalnya gurunya misalnya rujukan kepada Quran Sunnah ya artinya wajib ikut.
Dan kita beramal sesuai dengan kita mah amal begini, Allah akan memberikan pahala dengan keyakinan itu. Tetapi di saat ternyata ini ternyata dengan perkembangan ilmu, kemudian ini iya ya hal ini teh gini tidak ada keterangannya yang lebih kuat gitu kan ya, maka ditinggalkan amal yang sudah, insya Allah Allah akan memberikan pahala sesuai dengan dulu seperti itu. Bukankah dulu Rasulullah menghadap Baitul Maqdis Aqsa, dan setelah ngiblat kepada ini, bagaimana amal dulu ya, dulu akan diberikan pahala seperti itu. Insya Allah kita dalam beramal, kita beramal artinya kita berlandaskan keyakinan kita beramal, insya Allah gitu. Tapi tadi kita dalam berilmu ini terus artinya terus berkembang ya, berkembang nanti makanya nanti apa ya istilahnya para mujtahid ini nanti akan terus dikoreksi gitu kan ya. Artinya kalau ada keterangan yang lebih kuat ya itu nanti akan kembali seperti itu. Nah kembali lagi pada hadis ini, artinya dalam hadis ini pun riwayat Imam Muslim kita kadang-kadang belum nyampe ini pemahaman kumaha siratal mustaqim seperti digambarkan hadis ini Muslim, Imam Bukhari, Muslim, kemudian ke bawahnya gitu. Dan ada tingkatan-tingkatannya. Biar sampaikan aja walaupun nggak sampai. Iya, sampaikan saja walaupun nggak sampai. Karena logika kita nggak akan tembus, akli nggak tembus. Nah seperti itu ya. Jadi di sini kembali lagi tentang syiratal mustaqim. Ini syirat jalan ya. Ini orang akan menuju kepada surga itu dengan berbagai cara. Salah satunya orang yang memegang amanat dan menyambungkan silaturahim. Ini ada semacam walalam. Ini saya mengatakan ada memiliki prioritas tersendiri. Begitu lewatnya. Kemudian juga ada orang dengan amalnya. Ada juga amalnya sedikit ya sampai merangkak. Artinya pelan gitu kan ya. Ada juga yang memang tidak terselamatkan gitu kan ya. Ada juga yang artinya selamat tapi dengan cara yang kurang baik gitu kan ya. Nah kembali lagi wa rahimakumullah, intinya semua kelak di akhirat Allah akan memperhitungkan amal masing-masing, tidak dengan amal yang lain. Sebagaimana dalam hadis sekali lagi nanti di saat kita meninggal akan mengantar kepada jenazah itu keluarga, harta dan amalnya. Yang akan menolong itu amalnya. Wayabqa amalu. Tapi bukan berarti harta dan keluarga tidak bermanfaat selama harta digunakan hal-hal yang positif, dikeluarkan zakatnya, infak, sedekahnya, itu yang juga akan menolong. Kemudian juga keluarga artinya anak, kemudian sampai ke cucu dan lain-lain, selama itu ada kontribusi kita didikan, itu juga akan menolong. Bukankah kata Rasulullah 3 hal yang akan terus memberikan kebaikannya, sedekah, ilmu dan anak gitu kan. Nah itulah sebuah harapan kita ya. Jadi walaupun artinya hadis itu tidak bisa berdiri sendiri. Terus amal orang, padahal keluarga yang pernah dikasih kontribusi kita, diberikan didikan, itu tidak amal kita terus gitu ya. Makanya sekali lagi kepada ikhwatu iman rahimakumullah, khususnya warga Alta Regensi, mari kita sama-sama dukung program mengaji, maghrib mengaji anak-anak yang memiliki putra putri yang masih usia SD SMP lah gitu ya. Boleh untuk maghrib bisa ngaji di sini ya, biar mereka juga saling kenal dengan sesama di sini kompleksannya. Artinya nanti ini merupakan benteng, jangan sampai justru daripada gaul di luar gitu kan ya di sini. Maka terima kasih juga kepada para pengajar di sini, ustadz-ustadzah ini yang mendidik anak-anaknya. Ini juga artinya meluangkan waktunya, memberikan ilmunya, dan juga kepada ibu bapak yang memiliki anak, mohon bantuannya untuk istilahnya menyuruh anaknya untuk mengaji lah, insya Allah. Dan juga ini anak-anak insya Allah lah minggu kalau untuk hujan kali itu ya, apa-apa kalau misalnya mobil Pak Odang juga misalnya ini nanti beberapa kali lah. Gunung itu kemarin si anaknya pakai mobil kan tidak jalan kaki. Ternyata jauh juga sih ternyata. Saya pikir belokannya hampir ke jalan raya itu teh. Lumayan jauh, cuma kemarin waktu kita
Motong-motong Padang betul. Kalau jauh mau sampai ke SD ini kemudian, aduh, Jalan namanya. tikus. Kita ini belum sampai ke induknya Pak Agus. Jadi mudah-mudahan hari Ahad cuacanya bagus, kemudian udah jadi kemarau Pak. Hah? Nanti udah Ke induknya. jadi anak-anak dianjurkan bawa ini makanan aja. Makanan, jadi makan di sana nanti pulang jangan sore ting, jangan siang ting ya. Kita juga punya kegiatan. Baik, itu mungkin ya tentang hadis baik kaitan dengan menyampaikan ya, diperintahkan untuk menyampaikan amanah. Ini memang ada hadis yang panjang sekali, kemudian juga ini hadis berikutnya udah satu hadis lagi nih panjang tapi mungkin nanti kita intinya saja sampaikan nanti yang hadis terakhir nih. Kemudian langsung ke bab berikutnya masuk ya. Itu mungkin ibatimah rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membacakan hadis one day one hadis ini di Masjid Al-Aqsa Tanjung Sari ini, mudah-mudahan ini menjadikan tambahan keilmuan, tambahan memotivasi lagi untuk terus mencari dan juga bisa memotivasi dalam beramal kita. Sekali lagi pada hakikatnya sekali lagi dunia ini adalah untuk beramal, akhirat adalah untuk memetik amal, untuk memanen amal. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap ucap, gerak kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan masjid yang saat ini sudah mulai bebenah dan sebentar lagi mungkin kita masuk bulan Ramadan ya, kita makmurkan Masjid Al-Aqsa ini supaya nanti maksudnya yang mewakafkan, yang memberikan kontribusinya terhadap ini juga mendapatkan jariah dari amal. Sekali lagi untuk warga Alta yang memiliki anak, putra putrinya untuk maghrib mengaji dimohon untuk hadirlah anaknya untuk Masjid Al-Aqsa ini. Demikianlah ibadah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas dalam menyampaikan baik itu hadisnya ataupun hal-hal yang lainnya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ada kan?